Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya, Fajrin Yuliasari, sebagai mentor dan guru dalam mata pelajaran geografi hari ini. Nah, kita sudah berada di pertemuan kelima, yang dimana 4 pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah belajar dan diskusi terkait hal-hal yang berbau dengan geografi. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Kemudian seperti biasa akan saya presensi manual terlebih dahulu sebagai penilaian di akhir semester nanti ya untuk nilai terkait mata pelajaran geografi. Oke, saya panggil ya. Yang pertama Bagas, apakah hadir? Andi, Laras, kemudian Benny, apakah hadir? Baik, kemudian Yayas, dan yang terakhir Anggita. Baik, terima kasih sebelumnya untuk hari ini kehadiran 100% ya. Alhamdulillah kalian semua sehat di rumah sana. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi akan saya bacakan terkait KD dan indikatornya agar kita lebih paham terkait alurnya hari ini kita mau belajar ke arah mana gitu ya. Nah, yang pertama itu kompetensi dasar itu di 3.2 di mana memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis atau GIS. Kemudian untuk indikator sendiri kita mendefinisikan dan mengidentifikasikan terkait dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan juga SIG. Begitu. Nah, akan kita mulai terkait pembelajaran penginderaan jauh untuk beberapa menit ke depannya. Oke, yang pertama kita akan membahas hari ini full terkait penginderaan jauh, yang dimana ada 3 pokok yang akan kita bahas seperti biasa, itu ada pengertiannya, ada sistem dan komponen dari penginderaan jauh itu sendiri, serta ada kunci interpretasi citra. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh sendiri itu merupakan upaya untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan sensor atau alat pengindera. Nah, penginderaan jauh ini merupakan ilmu dan seni maupun teknik dalam usaha untuk mengetahui benda dan gejala dengan cara menganalisis objek di mana tanpa adanya kontak fisik atau kontak langsung dengan objek yang diteliti. Begitu terkait penginderaan. Kemudian ada nih sistem dan komponen penginderaan jauh. Nah, seperti yang kalian atau anak-anak lihat di layar, ada beberapa komponen dari penginderaan jauh itu sendiri. Ada tenaga, atmosfer, dan juga objek, di mana masing-masing itu memiliki peran dan fungsinya. Seperti tenaga itu sebagai sebagai sumber tenaga seperti matahari untuk objek agar menyebabkan atau membuat suatu pantulan, dan atmosfer yang mempengaruhi penginderaan jauh itu sendiri, dan ada juga objek sebagai sesuatu sarana dalam penginderaan jauh. Nah, itu adalah tenaga, atmosfer, dan juga objek. Kemudian, ada komponen lain yaitu ada sensor, wahana, dan juga citra. Sensor sendiri itu di penginderaan jauh bisa terbagi menjadi 2, yaitu sensor fotografi yang berupa kamera dan sensor elektromagnetik yang berupa inframerah. Sedangkan wahana sendiri merupakan alat untuk membawa sensor itu sendiri yang dimana digunakan untuk merekam objek seperti drone, pesawat, ataupun satelit yang biasanya digunakan oleh tiap negara begitu. Kemudian ada citra nih. Citra merupakan gambaran objek hasil perekaman dari penginderaan jauh. Nah, citra itu sendiri ada beberapa macamnya. Bisa kalian lihat di layar. Dan jika kalian kepo ataupun ingin tahu lebih dalam, bisa kalian baca atau search di internet ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di sesi ini nanti. Oke, kita lanjut. Nah, di layar ini terpampang terkait sistem penginderaan jauh. Bisa kalian lihat matahari itu sebagai energi, dan ada wahana, ada objek, dan ada seperti arahan-arahan pantulannya begitu ya. Coba kalian amati dulu gambarnya. Nah, adakah yang ingin menjelaskan terkait gambar ini tuh menunjukkan apa sih? Ada matahari, ada tumbuhan, dan ada juga satelit sensor.
Adakah yang ingin menjelaskan? Ya, Benny, silahkan open mic dan beritahu ke kita di sini apa yang kamu ketahui tentang gambar sistem penginderaan jauh ini. Nah, baik, Benny menjelaskan jika sinar matahari yang diterima oleh objek itu dipantulkan kembali ke atmosfer. Ya, benar, itu adalah sistem dari penginderaan jauh yang dimana menjelaskan terkait gambar. Kemudian, Benny juga tadi menjelaskan terkait pantulan dari radiasi sinar matahari ini ditangkap oleh sensor atau kamera. Ya, benar. Dari pantulan yang diberikan dari sumber tadi ditangkap oleh sensor atau satelit. Kemudian, Benny juga menjelaskan ya tadi pada kita terkait pantulan yang diterima dituangkan dalam citra, foto, ataupun non-foto. Nah, yang dijelaskan Benny tadi semuanya benar, tidak ada yang salah, dan memang sistem penginderaan jauh itu seperti itu ya. Untuk memahami lebih dalamnya, saya saya ingin anak-anak semuanya mencari tahu lebih detail terkait gambar apa ini, seperti kegiatan apa yang terjadi pada gambar yang saya tampilkan. Nah, cukup kalian tuliskan di buku yang kalian dapat dari sumber-sumber yang terpercaya menurut kalian begitu ya. Ini sebagai tugas kecil begitu terkait menjelaskan sistem penginderaan jauh dari gambar yang saya tampilkan. Untuk gambarnya sendiri boleh di screenshot mungkin atau nanti akan saya kirim ke grup kelas begitu ya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Nah, ada kunci interpretasi citra, di mana untuk mendefinisikan objek itu yang tampak pada citra diperlukan ada interpretasi citra. Nah, pengenalan objek citra itu didasari pada karakteristik tertentu yang disebut kunci interpretasi citra. Nah, ada beberapa komponen nih. Ada rona, warna, ada tekstur, bentuk, situs, pola, ukuran, bayangan, dan ada asosiasi. Mungkin kalian masih bingung ya terkait apa saja ini dan apa hubungannya terkait penginderaan jauh. Nah, akan saya jelaskan satu persatu terkait hal-hal ini. Begitu yang pertama itu ada rona. Nah, rona ini merupakan tingkat kegelapan dan kecerahan sebuah citra ya, sedangkan warna ini merupakan wujud yang tampak oleh mata kita. Nah, pada gambar ini terdapat perbedaan kegelapan, di mana ada warna hijau, ada juga warna hijau gelap yang merupakan atau menggambarkan vegetasi yang lebat, atau yang lebih lebat, atau lebih banyak pohonnya begitu istilahnya. Kemudian, setelah warna ini ada tekstur. Nah, tekstur ini seperti umumnya dinyatakan dalam kasar ataupun halus ya sebagai objek pada citra. Nah, contohnya ini gambar ini itu menunjukkan adanya perbedaan tekstur nih. Area warna hijau gelap ini teksturnya digambarkan kasar. Sedangkan ini menggambarkan seperti hutan atau adanya beberapa pepohonan yang saling jaraknya dekat begitu. Nah, kemudian ada yang warna hijau cerah atau yang bisa kita lihat, nah teksturnya ini lebih halus daripada yang hijau tua tadi. Nah, ini untuk di gambar ini seperti mungkin seperti area golf gitu ya. Nah, kemudian nih ada bentuk, yang mana bentuk ini merupakan atribut yang jelas sehingga banyak objek dapat dikenali berdasarkan bentuknya. Nah, seperti jalan itu, kalau dari citra biasanya jalan itu seperti garis atau bentuknya memanjang, sedangkan lapangan atau area-area tertentu itu biasanya akan berbentuk persegi ataupun itu lingkaran. Nah, ada juga bangunan yang istilahnya jika kita lihat bangunan itu dari atas itu bisa berbentuk huruf I atau L begitu ya, dan juga biasanya itu bisa bangunan sekolah, gedung perkantoran, ataupun rumah sakit. Nah, ada juga komponen ukuran yang dimana itu merupakan atau mencirikan sebuah objek.
yang dimana ciri objek ini nanti berdasarkan berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan juga adanya volume. Nah, ukuran objek pada citra ini berupa skala. Nah, contoh di gambar yang sudah saya tampilkan itu misalkan ada gedung dan juga ada lapangan olahraga. Nah, di mana perbandingannya itu berbeda dengan pemukiman-pemukiman yang ada di seberangnya, begitu. Nah, ukuran ini nih yang dapat membedakan objek-objek tertentu karena tidak semua objek dalam citra ini memiliki bentuk yang seragam. Nah, seperti yang kalian lihat, bentuknya itu sangat beragam dan ini yang menunjukkan jika di wilayah tersebut itu banyak penampakan-penampakan seperti bangunan ataupun hal-hal lainnya. Kemudian ada juga nih pola yang dimana merupakan suatu keteraturan pada suatu objek di lapangan yang tampak pada citra itu sendiri. Nah, pola ini diklasifikasikan menjadi ada yang teratur, kurang teratur, dan tidak teratur. Seperti yang kita lihat di gambar ini, pola seperti pola jalan dan pola bangunannya itu teratur ya, seperti bentuk kotak-kotak dengan ukuran yang hampir sama gitu. Kemudian ada juga nih bayangan. Nah, bayangan ini bersifat seperti menyembunyikan detail objeknya yang berada di daerah kegelapan atau di daerah yang lebih gelap gitu yang ditangkap citra. Nah, bayangan ini terbentuk pada suatu objek yang dipengaruhi oleh arah sinar datangnya matahari atau sumber energi tadi. Nah, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting dari beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan ini akan menjadi lebih jelas. Contohnya menara. Nah, kalau kita lihat dari atas atau dari citra itu, semua objek yang ada di bumi itu pasti seperti tingginya sama gitu ya. Kan kita pasti harus membedakan, wah ini bangunannya ini ada menara, ini ada tiang listrik, dan lain-lain. Nah, kita dengan adanya bayangan itu dapat memberikan kejelasan kepada kita sebagai pengamat atau pengguna penginderaan jauh, dimana kalau misalkan ada benda yang ada bayangannya itu, nah berarti itu menara. Jadi kayak bayangan ini tuh lebih menjelaskan detail-detail objek apa yang ada di penampakan yang ditangkap oleh citra, begitu. Nah, juga ada situs nih. Situs, bukan situs web ya, yang maksudnya di sini adalah situs atau letak suatu objek terhadap objek lainnya atau objek yang ada di sekitarnya. Contoh di gambar ini itu seperti pemukiman. Oh, bukan ini. Contohnya itu seperti pemukiman pada umumnya kan itu akan memanjang pada pinggiran tebing pantai. Nah, seperti gambar juga. Nah, akan juga memanjang berdasarkan tanggul alamnya ataupun sepanjang tepi jalan. Nah, persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan lain-lain. Nah, itu tuh seperti yang digambar itu kan itu seperti pelabuhan. Jadi itu polanya atau maaf situsnya itu objek-objek yang tertangkap itu akan membentuk seperti jalan atau seperti bentang alam yang ada di wilayah tersebut. Jadi membentuk suatu situs seperti gambar begitu. Nah, kemudian ada juga asosiasi yang dimana merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, sehingga sebuah objek itu dapat diidentifikasi karena berkaitan dengan objek lain di sekitarnya. Nah, misalnya itu bangunan bandara yang ada di gambar diidentifikasikan karena ada landasan terbang. Nah, seperti yang tertangkap dalam citra itu, gambar dari atas itu kalau kita lihat uh, dengan mata telanjang itu seperti hanya gambar dan ada beberapa area itu ya. Nah, mungkin beberapa lokasi itu seperti bandara itu bisa diidentifikasikan dengan adanya seperti ruang-ruang atau area itu ya, tempat penerbangan pesawat begitu. Nah, ini juga ada susunan hierarki interpretasi citra yang dimana warna-warna itu ada berdasarkan unsur dasar dan primer. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita diskusikan nanti, ataupun ada yang ingin ditanyakan sekarang terkait
gambar yang saya tampilkan. Oke, kalau mungkin belum ada, akan saya lanjut ya. Nah, sebelum kita memulai atau sebelum kalian mengidentifikasi apa yang saya tampilkan ini, sebelumnya adakah dari teman-teman yang masih ingin ditanyakan terkait materi-materi tadi yang terkait penginderaan jauh? Jika tidak ada, berarti saya anggap kalian paham ya, dan kalian bisa melihat gambar di layar ini yang saya tampilkan. Nah, saya meminta kalian untuk mengidentifikasikan citra ini. Nah, kalian bisa menjelaskan, bisa menuliskan penemuan atau apa yang kalian lihat dari atas ini. Bisa mungkin itu objek ataupun seperti rona yang kalian temukan. Nah, seperti yang kita jelaskan, kita bahas di sebelumnya tadi. Nah, ini untuk gambar yang pertama ya. Boleh diamati atau mungkin di screenshot, nanti boleh dicatat terkait apa saja yang kalian temukan dalam gambar ini. Kemudian, ini gambar kedua ya. Kalau dilihat ini mungkin istilahnya citra yang di bawah ini lebih ramai begitu kan. Nah, saya juga meminta kalian untuk mengidentifikasi ini, kemudian bisa kalian compare ke gambar yang pertama tadi. Tentu saja gambar yang ini dan yang tadi itu ada perbedaannya ya. Nah, bisa kalian tuliskan, bisa kalian identifikasikan terkait apa perbedaan citra pertama dan kedua tadi. Dan juga jelaskan objek apa saja atau penampakan apa saja yang kalian temukan di dua citra tadi. Nah, ada gambar ketiga juga ternyata. Nah, yang ini perintahnya seperti tugas atau pertanyaan sebelumnya ya. Ini tolong kalian identifikasikan apakah yang kalian temukan di citra ini. Jika kalian lihat citra yang ini berbeda dari dua citra sebelumnya, di mana ada dominasi warna biru nih. Nah, saya ingin kalian menjelaskan terkait apa yang kalian temukan di sini terkait kenampakan, apakah warna biru itu menjelaskan apa, putih itu apa, dan hijau itu apa, secara berdasarkan bahasa kalian gitu aja. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan ya. Kita sudah membahas terkait penginderaan jauh tadi, sudah mengenal sedikit-sedikit mengenal beberapa terkait komponennya, terkait interpretasi citra itu, dan ada beberapa hal atau faktor yang berada di citra itu sendiri. Nah, dan juga tadi ada 3 citra yang saya tampilkan, yang dimana saya minta kalian untuk mengidentifikasi dan mengcompare atau membandingkan antara citra 1, 2, dan 3. Oke, adakah yang ingin ditanyakan mungkin terkait materi ataupun tugas yang saya berikan? Kalau misalkan belum ada, mungkin untuk anak-anak yang ingin bertanya tapi waktu kita sudah terlewat, bisa tanyakan di grup kelas ya. Saya bisa menjawab asalkan kalian tidak bertanya di jam-jam yang tidak seharusnya begitu ya. Kita bisa diskusi di grup kelas. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.